Chapter 1751. Anda, apa yang berubah? Begitu Fatih Jing melihat Yang Chen, dia memperhatikannya dari atas ke bawah dengan saksama untuk waktu yang lama sebelum bertanya sambil mengerutkan kening. Orang di depannya masih Yang Chen, tetapi dia tidak tahu apa yang telah berubah. Dia tampaknya bukan Yang Chen. Itu benar-benar perasaan yang aneh. Tidak ada perubahan. Aku hanya berkultivasi sedikit. Yang Chen memberikan jawaban yang masuk akal kepada Fatih Jing, lalu tersenyum dan mengucapkan selamat kepadanya. Selamat, Master Jing Hu, seorang ahli Dewa Langit tingkat 9. Hahaha, mendengar Yang Chen mengucapkan selamat kepadanya atas masalah ini, Fatih Jing tidak bisa berhenti tersenyum. Dia tertawa terbahak-bahak hingga banyak kerutan muncul di wajahnya. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih padamu. Istrimu. Tepat saat dia mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru mengubah kata-katanya. Peri itu benar-benar luar biasa. Aku menceritakan hal-hal bahagia padanya, dan dia menceritakan hal-hal tidak bahagia kepadaku. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mendengarkan cerita dan naik level. Ini pertama kalinya aku naik level dengan nyaman. Hahaha, aku sudah ahli sekarang. Kamu harus menghormatiku di masa depan. Fatih Jing sekarang adalah seorang ahli langit abadi tingkat 9 dan akan melangkah ke puncak alam langit abadi. Dulu, akumulasi Jing Gendut sudah cukup. Hanya saja kultivasinya kurang, jadi dia terjebak di alam ini dan tidak bisa berkembang. Di kehidupan sebelumnya, dia berkembang hanya karena ditangkap. Di kehidupan ini, dia berkembang hanya dengan mengobrol dengan Peri Qinyin. Dia tidak bisa menahan rasa bangga. Bukankah itu karena bimbinganku? Sebaliknya, bersikap sopan dan santun terhadap Fatih Jing membuatnya tidak senang. Memanggilnya saudara dan berbicara serta tertawa bebas adalah cara yang tepat. Yang Chen tidak berdiri dalam upacara dan langsung mengambil pujian. Apa hubungannya denganmu? Fatih Jing mengucapkan kata-kata kotor, tidak peduli dengan sikapnya sebagai ahli Sky Immortal yang sudah meninggal. Namun begitu dia selesai berbicara, dia tampaknya merasa itu tidak pantas dan menambahkan dengan marah, wanitamu, itu bisa dianggap sedikit berhubungan. Dipaksa mengakui bahwa peningkatannya ada hubungannya dengan Yang Chen membuat Fatih Jing merasa sangat malu. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di tahap ke-8 alam surga abadi. Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan bantuan dari seorang junior manusia abadi? Kau masih berutang budi padaku. Bukankah kau bilang akan memberikannya padaku setelah aku meningkatkan level kultivasiku? Berikan padaku. Meskipun dia tidak senang, Fatih Jing tidak lupa menghubungi Yang Chen untuk meminta bantuan. Siapa yang memintanya untuk tidak membiarkannya bersenang-senang saat pertama kali mereka bertemu? Menurutmu mengapa aku ada di sini? Yang Chen mendengus dan berkata dengan arogan, pimpin jalan. Mari kita cari tempat yang cocok untukmu berlatih dalam pengasingan. Yang Chen tidak mengingkari utangnya dan segera memberinya keuntungan. Fatih Jing tidak punya hal lain untuk dikatakan. Dia hanya bisa menahan sikap Yang Chen dan dengan patuh membawa Yang Chen ke pintu masuk sebuah rumah. Ini tempat istrimu. Ini tempatku. Rumah itu terbagi menjadi dua. Fatih Jing tidak takut Yang Chen akan salah paham. Dia langsung menunjuk ke sisi Peri Qinyin dan kemudian menunjuk ke sisinya sendiri. Tanpa menunggu jawaban Yang Chen, dia langsung masuk. Yang Chen mengikutinya dan mengeluarkan labu yang berisi yuan naga. Fatih Jing menemukan posisi yang nyaman untuk berbaring. Ini adalah postur kultivasinya sendiri. Dia hanya peduli dengan kenyamanan, bukan efeknya. Sebenarnya, sikap Fatih Jing adalah sikap yang benar dalam kultivasi. Kultivasi seharusnya menjadi hal yang membahagiakan. Tentu saja, itu nyaman. Monyet kecil dan yang lainnya sudah pergi. Mereka bilang mereka akan keluar untuk mencari pengalaman. Setelah Fatih Jing memberitahunya kemana Hou Yun dan yang lainnya akan pergi, dia berkata dengan tidak sabar, aku sudah siap. Ayo mulai. Naga Yuan yang kaya memasuki hidung Fatih Jing. Fatih Jing adalah orang yang berpengetahuan luas dan segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka. Tanpa sepatah kata pun, ia segera memasuki kondisi kultivasi. Dia tidak memiliki tindakan pencegahan apapun terhadap Yang Chen. Sejak dia mengetahui bahwa gelang di tangan Yang Chen dapat membunuhnya bahkan saat dia dalam keadaan sadar, dia tidak memiliki tindakan pencegahan apapun terhadap Yang Chen. Setelah beberapa saat, Fatih Jing memasuki kondisi meditasi. Yang Chen melihat bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk saat ini, jadi dia perlahan mundur. Bagaimanapun, setelah Hou Yun dan yang lainnya meninggalkan rumah bawah air, Peri Qinyin seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa di sini. Para koki tinggal jauh dan sangat malu. Tidak akan ada yang mengganggu mereka untuk saat ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk bertemu Zhou Xianying. Zhou Xianying sudah tahu Yang Chen akan datang, tetapi karena Fatih Jing muncul lebih dulu, dia terlalu malu untuk keluar. Melihat Yang Chen berjalan mendekat, Zhou Xianying dengan canggung menyambut Yang Chen ke kediamannya. Dia bahkan dengan canggung membantu Yang Chen melepas jubah luarnya dan mengundangnya untuk duduk. Semuanya tampak sangat tidak biasa. Kau kembali. Zhou Xianying menundukkan kepalanya dan menyapanya. Kemudian, dia tidak mengatakan apapun lagi. Wajahnya benar-benar merah. Sejak Yang Chen mengatakan bahwa dia akan menyiapkan hadiah pertunangan baru untuknya, Zhou Xianying tidak tahu bagaimana menghadapi Yang Chen. Dia tidak tahu seberapa dekat dia dengan Yang Chen. Kamu kembali. Yang Chen menjawab. Setelah tinggal bersama Lady Fang Hua dan 30 pelayan untuk waktu yang lama, dia secara alami memiliki aura seorang master. Berbicara dengan Zhou Xianying sama alaminya seperti kembali ke rumahnya sendiri. Ini kesempatan langka. Beberapa hal akan segera hilang. Mari kita selesaikan urusan kita dulu. Yang Chen menjelaskan dan kemudian membiarkan Zhou Xianying bersiap untuk mengasingkan diri. Segala sesuatu di sini sudah siap. Pengasingan dapat dilakukan hanya dengan sepatah kata. Zhou Xianying tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa Yang Chen ke kamar untuk menyendiri.
Dia duduk bersila dan berpose lima hati menghadap surga, menunggu Yang Chen. Kali ini, Yang Chen mengerahkan segenap tenaganya. Ia mengaktifkan semua esensi naga di dalam labu dan mengirimkannya ke lubang hidung Zhou Xianying. Lagi pula, tidak banyak yang tersisa. Zhou Xianying adalah dewa langit, jadi wajar saja jika dia membutuhkan lebih banyak. Di bawah rangsangan esensi naga, Zhou Xianying dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Hanya Yang Chen yang terjaga. Dalam situasi seperti itu, Yang Chen seharusnya menjaga mereka. Namun, karena mereka berada di tempat tinggal bawah air, Yang Chen tidak khawatir tentang keselamatannya. Jadi, ia mulai mempelajari labu yang berisi esensi naga. Dalam keadaan normal, esensi naga akan menghilang. Namun, esensi itu tidak menghilang begitu cepat di dalam labu ini. Pasti ada sesuatu di dalamnya yang dapat mengawetkan esensi naga. Apa yang ingin dipelajari Yang Chen adalah materi yang tidak diketahui ini. Dengan pikirannya, labu di laut kesadaran Yang Chen membesar berkali-kali lipat, membuat Yang Chen dapat melihatnya dengan jelas. Metode pemurnian labu itu tampak bagus. Namun, hasilnya hanya bagus pada taraf terbaik. Itu tidak cukup bagus untuk mengawetkan esensi naga. Dengan kata lain, pengawetan esensi naga seharusnya tidak ada hubungannya dengan metode pemurnian. Di bagian bawah labu, ada lapisan tipis cairan ungu kental. Bahkan ada sedikit aura esensi naga di atasnya. Itu seharusnya menjadi hal yang mengawetkan esensi naga. Yang Chen menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Namun, dia tidak mengenali benda apa itu. Namun, ketika indera spiritualnya menyelidiki cairan kental itu, dia merasakan sensasi air liur. Seolah-olah cairan kental itu adalah sesuatu yang lesat. Chapter 1752. Rasa yang luar biasa itu tampaknya mampu secara langsung menargetkan kesadaran spiritualnya. Yang Chen bahkan tidak mencicipinya, tetapi kesadaran spiritualnya mengatakan kepadanya betapa nikmatnya perasaan ini. Rasanya lebih harum daripada teh baru yang diseduh oleh Si Sanshan, lebih lembut daripada anggur yang diseduh oleh Sun Qingsui, dan lebih lezat daripada hidangan yang dibuat oleh Gong Sunling. Daya tarik yang mematikan itu membuat Yang Chen tidak dapat melepaskan diri darinya. Ada suara dalam kegelapan yang menarik dirinya, datanglah dan rasakan. Ayo datang dan cicipi. Yang Chen hampir tidak dapat menahan diri untuk mengikuti suara misterius itu dan mencicipi mulut labu secara terbalik. Di saat kritis itu, kesadaran spiritualnya yang telah diredam oleh Lady Fang Hua dan 30 pelayan, bergetar hebat dan Yang Chen langsung terbangun. Perasaan ini tidak normal. Yang Chen sekarang memiliki kesadaran spiritual tingkat ketiga dari alam abadi peri, ditambah lagi dia telah mencicipi banyak makanan lesat. Di depan cairan kental berwarna ungu ini, dia masih merasa seperti kecanduan. Perasaan ini benar-benar tidak normal. Mengandalkan ketekunan yang luar biasa, Yang Chen menyeret kesadaran spiritualnya keluar dari cairan kental ini, menyegel labu, dan tidak berani mencobanya dengan mudah lagi. Apa itu? Begitu menggodanya hingga Yang Chen hampir terpikat. Menelusuri kenangan dalam benaknya, Yang Chen tidak dapat menemukan jawabannya. Tiba-tiba, hati Yang Chen tergerak dan Xiao Tian muncul di samping Yang Chen dalam sekejap. Mungkin dia sedang bersenang-senang di Menara Naga dan dipanggil oleh Yang Chen. Ketika dia melihat bahwa itu bukan pertempuran, Xiao Tian sedikit tidak senang. Kedua matanya menatap lurus ke arah Yang Chen dan tubuhnya yang tinggi tidak bergerak. Sepertinya dia ingin Yang Chen memberikan penjelasan. Apa isinya? Yang Chen tidak bicara omong kosong, dia langsung membuka mulut labu dan mengarahkannya ke Xiao Tian, meminta dia untuk memberinya jawaban. Xiao Tian memiliki garis keturunan Yasi. Labu ini jelas merupakan hasil karya klan naga. Mungkin dia tahu sesuatu. Xiao Tian telah menjadi misterius selama bertahun-tahun ini. Sejak dia memiliki pagoda naga, dia telah melupakan kesukaannya untuk menjilati senjata ajaib dan tinggal di pagoda naga setiap hari. Yang Chen tahu bahwa pagoda naga pasti baik untuk naga, jadi dia tidak memaksanya. Xiao Tian seharusnya menemukan sesuatu dalam proses penggabungan dua istana naga, bukan? Yang Chen sama sekali tidak salah. Xiao Tian menatap labu itu dan mencelupkannya ke dalam mulut labu itu. Kelihatannya persis sama seperti saat Yang Chen tertarik pada cairan kental di awal. Tetapi Yang Chen mendapati sesuatu yang berbeda, tubuh Xiao Tian terpelintir lebih dari sekadar lilitan adonan goreng. Berhentilah berpura-pura, katakan padaku apa ini. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk menepuk-nepuk tubuh panjang Xiao Tian, lalu menarik kepalanya keluar dari mulut labu. Xiao Tian jelas-jelas tidak mau pergi dan masih ingin menjilat dengan mulutnya yang panjang. Sangat disayangkan Xiao Tian tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan Yang Chen dan terpaksa berpisah. Xiao Tian sangat marah dan tampaknya dia tidak ingin memperhatikan Yang Chen. Yang Chen tidak takut dengan kenakalannya. Mungkinkah monster pet miliknya tidak punya cara untuk menyelesaikannya? Katakan padaku apa itu dan untuk apa, lalu kita akan membaginya menjadi dua. Yang Chen sangat serius tentang kondisi dengan Xiao Tian, kalau tidak, aku bisa menikmatinya sendiri. Kali ini, Xiao Tian mengangkat kepalanya dan menatap Yang Chen. Tampaknya dia ingin memastikan apakah Yang Chen serius. Yang Chen mengangguk dengan ekspresi yang sangat serius. Xiao Tian akhirnya memastikan bahwa Yang Chen tidak bercanda. Dia memutar tubuhnya dan segera kembali ke pagoda naga. Setelah beberapa saat, Xiao Tian keluar dengan sepotong batu giok dan meletakkannya di tangan Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen sangat heran. Dari mana Xiao Tian mendapatkan slip giok itu? Tampaknya masih banyak rahasia di pagoda naga. Sambil memegang slip giok di tangannya, Yang Chen segera menjelajahinya dengan kesadaran spiritualnya. Benar saja, apa yang tercatat pada kepingan giok ini adalah persis apa yang ingin diketahui Yang Chen. Pada pandangan pertama, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar.
Cairan kental berwarna ungu itu sebenarnya adalah sumsum otak naga sejati dewasa ditambah kristal naga dari tubuh utamanya, lalu produk itu disempurnakan oleh klan naga dengan metode rahasia tertentu dan diintegrasikan ke dalam darah naga. Klan naga menamakannya wangi jiwa naga. Naga dewasa hanya bisa mendapat sedikit ini. Wangi jiwa naga sangat berguna bagi klan naga. Kelebihannya yang paling kuat adalah dapat digunakan untuk mengirim jiwa. Secara teori, asalkan ada sedikit, setelah melalui metode pemurnian khusus klan naga, sudah cukup bagi Xiao Tian untuk memasukkan roh primordial sumber kehidupannya sendiri ke dalamnya. Setelah tubuh utama rusak atau mati, ia dapat dibangkitkan dengan mengandalkan roh primordial sumber kehidupan ini. Ini adalah metode unik klan naga, yang sangat berharga. Khususnya, bahan itu sendiri membutuhkan sumsum otak dan kristal naga lengkap serta darah naga dari naga sejati yang kuat. Ini saja sudah mematikan. Ada juga metode pemurnian klan naga. Bahkan jika seorang kultivator manusia seperti Wang Dongzu cukup beruntung untuk mendapatkan tubuh naga, mustahil untuk memurnikannya. Bahkan ia memiliki fungsi yang kuat untuk mengirimkan jiwa, belum lagi masalah sepele seperti melestarikan Yuan naga. Sebenarnya keberadaan Dragon Yuan itu adalah untuk memelihara wangi jiwa naga, dan tidak membiarkan wangi jiwa naga kehilangan vitalitasnya. Yang Chen tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dia buru-buru menyegel labu itu dan menyimpannya. Aroma jiwa naga di depannya mengingatkan Yang Chen pada giok dunia bawah kualitas terbaik yang pernah diperolehnya di Sumur Langya. Setelah metode pemurnian unik yang sama, wewangian jiwa naga dapat dipercayakan kepada roh primordial sumber kehidupan, tetapi wewangian jiwa naga jauh lebih kuat daripada giok dunia bawah. Tubuh yang dibangkitkan oleh wangi jiwa naga tidak akan kehilangan dasar kultivasi apapun. Kualitas terbaik dari giok dunia bawah, yaitu roh primordial yang dibangkitkan dari giok Dewa Hunian, akan lemah dalam jangka waktu yang lama, paling tidak 1000 tahun untuk memulihkan basis kultivasi aslinya. Jika kita membandingkan keduanya, perbedaannya tampak jelas. Hanya klan naga sendiri yang berani menggunakan mayat klan naga untuk melakukan ini, dan hanya klan naga yang dapat memurnikan benda ajaib seperti aroma jiwa naga. Hal ini membuat Yang Chen sangat curiga bahwa Raja Naga Laut Timur dibangkitkan di tempat rahasia segera setelah dipenggal di panggung Algojo abadi. Dia sama sekali tidak berani menyelidiki hal-hal ini. Rahasia di dalamnya sangat menakutkan. Dalam slip giok yang diberikan Xiao Tian kepada Yang Chen, ada juga beberapa metode pemurnian aroma jiwa naga di tahap selanjutnya. Hanya melalui metode pemurnian ini, barulah benar-benar dapat memberikan efek keterikatan jiwa. Jelaslah bahwa Xiao Tian mengeluarkan benda ini dan menginginkan bantuan Yang Chen. Bagaimanapun, Xiao Tian bukanlah naga sungguhan dan mustahil untuk menyelesaikan pemurniannya. Tentu saja, alasan penting lainnya adalah bahwa untuk memurnikan aroma jiwa naga ini, setidaknya diperlukan 3 jenis api naga, dan Yang Chen sudah memiliki 2 jenis api naga pemakan roh dan api naga yang ungu di tangannya. Jika dia menambahkan benih api putih, yang jelas 1 tingkat lebih tinggi dari semua benih api lainnya, dia pasti akan kompeten. Sayangnya, sekarang wangi jiwa naga hanya lapisan dangkal di dasar labu, paling-paling hanya bisa memenuhi kebutuhan 4 atau 5 Xiao Tian. Xiao Tian dan Long Xuan sama-sama naga. Jika mereka dihitung sebagai orang tua, itu hampir tidak cukup. Jelas, itu tidak memenuhi persyaratan Yang Chen untuk memaksimalkan pemanfaatannya. Sebuah ide terlintas di benak Yang Chen dalam sekejap. Jika dia menggunakan wangi jiwa naga dan giok Dewa Hunian sebagai bahan baku, bisakah dia menyempurnakan senjata sihir pengikat jiwa jenis baru? Chapter 1753. Lembaran giok itu mencatat metode penggunaan api naga untuk memurnikan dupa jiwa naga. Yang Chen memperkirakan secara kasar bahwa jika dia menggunakan metode ini selangkah demi selangkah, seharusnya tidak ada masalah. Ngomong-ngomong, dupa jiwa naga masih bisa dimurnikan sebagai ramuan. Dalam aspek ini, Yang Chen memiliki keyakinan mutlak setelah memperoleh kitab suci pil Dewa Tetua. Yang Chen juga memiliki metode untuk memurnikan Dwelling Divine Jade. Setelah saling merujuk, Yang Chen segera memiliki rencana dalam benaknya. Baik itu Dragon Soul Incense atau Dwelling Divine Jade, fungsi dasarnya serupa, tetapi efeknya berbeda. Namun, hanya ada sedikit Dragon Soul Incense, tetapi ada banyak Dwelling Divine Jade. Yang Chen bisa belajar dari mereka. Mungkin dia bisa menggunakan Dragon Soul Incense dan Dwelling Divine Jade yang tersisa untuk memurnikan sebagiannya. Efeknya akan jauh lebih baik daripada Dwelling Divine Jade, tetapi tidak akan sebagus Dragon Soul Incense. Untuk saat ini, Yang Chen telah memberi nama ramuan ini sebagai pil spiritual. Menurut analisis Yang Chen sendiri, pil spiritual tidak bisa seperti dupa jiwa naga yang bisa memulihkan jiwa seseorang secara menyeluruh, tetapi pil ini sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan secara menyeluruh dibandingkan dengan giok ilahi hunian. Jika perkiraan Yang Chen sendiri tidak salah, pil spiritual dapat mempersingkat waktu pemulihan Dwelling Divine Jade dari 1000 tahun menjadi sekitar 100 tahun. Setelah tubuh fisik mati, jiwa tidak akan hancur, dan setelah 100 tahun, jiwa akan dikembalikan ke puncaknya. Ini hanyalah alat pembunuh hebat yang diimpikan oleh para kultivator. Belum lagi 100 tahun, bahkan 1000 tahun pemulihan akan memberi seseorang kesempatan untuk terlahir kembali. Selama seseorang menjadi seorang kultivator, mereka pasti bersedia melakukannya 100 kali. Jumlah dupa jiwa naga yang ada terbatas, dan Yang Chen tidak bisa mendapatkannya dengan membunuh naga untuk saat ini, jadi dia hanya bisa menggunakannya dengan hemat. Untungnya, Yang Chen tidak berencana untuk menjual pil roh dalam skala besar, ia hanya berencana untuk menyiapkan beberapa untuk orang-orang di sekitarnya seperti Long Yuan. Sedangkan untuk orang lain yang kurang penting, dia bisa menggunakan Dwelling Divine Jade. Aku akan membantumu memurnikan sebagian dari dupa jiwa naga pembina jiwa. Bisakah kau memberikan sisanya kepadaku? Yang Chen mulai berdiskusi dengan Xiao Tian. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa itu setengah-setengah, tetapi Xiao Tian jelas tidak membutuhkan sebanyak itu.
Dengan sedikit lagi, Yang Chen mungkin dapat memurnikan satu pil roh lagi, jadi Yang Chen juga bersiap untuk berdiskusi dengan Xiao Tian. Untungnya, Xiao Tian hanya membutuhkan satu dan tidak menolak usulan Yang Chen. Akan tetapi, dia tetap meminta Yang Chen untuk memurnikan pedang 5 elemen yin yang agung dengan seni pemeliharaan harta karun alam semesta dan meletakkannya di pintu masuk pagoda naga agar dia bisa menggunakannya kapan saja. Permintaan ini mudah dipenuhi, dan Yang Chen dengan senang hati menyetujui permintaan Xiao Tian. Kemudian dia segera mulai memanggil tungku roh mendalam, bermaksud memurnikan wewangian jiwa naga yang melekat pada jiwa. Tak peduli apapun, Yang Chen harus memurnikan dupa jiwa naga sekali untuk menemukan perasaan pemurnian dan pengalaman dari proses pemurnian. Mengenai apakah akan ada masalah dengan kurangnya api naga, Yang Chen tidak meragukan kekuatan benih api putih. Bagaimanapun, Fatih Jing dan Very Soft Sound sama-sama mundur. Yang Chen tidak jauh dari Very Soft Sound dan mulai memurnikan aroma jiwa naga yang melekat pada jiwa. Setelah dengan hati-hati menjalani proses pemurnian dalam pikirannya dan memastikan semua hal yang dibutuhkan telah siap, Yang Chen mulai memurnikannya. Naga api pemakan roh dan naga api yang ungu muncul pada saat yang sama dan mulai membakar sebagian dupa jiwa naga yang diambil dari labu. Setelah jangka waktu tertentu, benih api putih juga ikut berpartisipasi, dan ketiga jenis benih api tersebut mulai memurnikan dupa jiwa naga sesuai dengan metode yang tercatat pada lembaran giok klan naga. Serangkaian bahan ditambahkan secara teratur sesuai dengan catatan, dan teknik yang tercatat dalam kitab suci pil Dewa Tua juga digunakan oleh Yang Chen dalam proses pemurnian. Segera, Yang Chen melihat perubahan yang benar tercatat pada slip giok. Wanginya mulai menyebar di dalam rumah bawah laut itu, bahkan Fatih Jing dan Peri Soft Sound yang tengah bermeditasi pun tak kuasa menahan diri untuk menciumnya. Terdapat pertunjukan seperti itu dalam keadaan tidak sadar, daya tarik dupa jiwa naga dapat terlihat. Dupa jiwa naga telah selesai disempurnakan oleh klan naga di tahap awal, dan Yang Chen sekarang sedang mengoperasikan langkah terakhir dan langkah yang paling sederhana. Proses ini, bagi Yang Chen saat ini, tidak terlalu sulit. Berkah roh primordial, pada saat yang tepat, Yang Chen mulai memberi instruksi kepada Xiao Tian, membiarkannya bergabung. Xiao Tian memahami baik dan buruknya, lalu dengan cepat memasukkan roh primordialnya ke dalam cairan obat dari tungku roh mendalam, dan mengeluarkannya dengan gila-gilaan. Yang Chen dapat melihat dengan jelas perubahan dupa jiwa naga dengan kesadaran spiritualnya. Dengan eksplorasi roh primordial Xiao Tian, cairan obat dupa jiwa naga mulai mengembun perlahan, dan segera berubah menjadi versi miniatur Xiao Tian yang tampak hidup. Xiao Tian kecil ini ditutupi oleh perak, dan ukurannya sekecil cacing tanah. Ketika Yang Chen menyelesaikan semua langkah, Xiao Tian mengambil naga perak kecil itu di mulutnya, lalu terbang ke menara naga dan menutup pintu. Yang Chen melihatnya dengan sangat jelas. Untuk beberapa saat, Xiao Tian tampak sangat lelah. Dia dan Xiao Tian terhubung, dan segera menyadari suasana hati Xiao Tian saat ini. Di satu sisi, itu melelahkan, di sisi lain, itu sungguh mengasyikkan, yang membuat orang merasa kontradiktif. Dupa jiwa naga Xiao Tian telah selesai, dan Yang Chen sendiri merasa sedikit lega. Jika bukan karena tekniknya sendiri, mungkin saat dia bisa menemukan master yang memurnikan dupa jiwa naga, semuanya sudah terlambat. Tanpa nutrisi Yuan naga, semakin cepat dupa jiwa naga ini digunakan, semakin baik efeknya. Setelah memiliki dupa jiwa naganya sendiri, Xiao Tian jelas memiliki semacam perubahan dengan kartu truf, dan tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya yang sederhana. Kelihatannya jauh lebih garang, mungkin karena dia punya kehidupan ekstra, yang membuatnya percaya diri dan punya modal. Selanjutnya, Yang Chen tidak berani membuang waktu. Tanpa nutrisi dari Yuan naga, Yang Chen takut akan ada perubahan pada dupa jiwa naga. Setelah dengan cepat menyimpulkan proses pemurnian pil ilahi dengan kombinasi Dwelling Spirit Jade dan Dragon Soul Incense dalam pikirannya, dia mulai memurnikannya. Pada akhirnya, itu tetaplah alkimia, dan metode alkimia juga digunakan, tetapi produk akhir yang dihasilkan disebut pil, tetapi itu benar-benar berbeda dari pil yang bisa ditelan. Yang Chen memiliki banyak Dwelling Spirit Jade, dan dia tidak takut menyia-nyiakannya. Dalam proses pemurnian pil ilahi Yang Chen, karena dupa jiwa naga telah disempurnakan terlebih dahulu oleh klan naga, ia menjadi bahan tambahan penting untuk meningkatkan efek giok roh hunian, sehingga sebagian besar proses pemurnian difokuskan pada giok roh hunian, dan langkah terakhir adalah menambahkan dupa jiwa naga. Setiap langkah dilakukan sesuai dengan ide Yang Chen, langkah demi langkah. Setelah langkah terakhir adalah menambahkan dupa jiwa naga, ketiga jenis api naga itu bergantian bertarung, terutama benih api putih, ditambah banyak perlindungan jasa, dan pil itu berhasil diselesaikan. Pil spiritual yang sudah jadi tidak berbentuk pil bundar. Sebaliknya, berbentuk pagoda mini. Pagoda kecil itu memiliki total 3 lapis, yang sesuai dengan 3 jenis api naga. Bila diperhatikan lebih teliti, tiap lapis pagoda itu dililit oleh seekor naga, bersisik dan bercakar. Pagoda itu berongga, seolah-olah bisa diisi dengan sesuatu. Ketika dia menggunakan kesadaran spiritualnya, ada perasaan kesadaran spiritualnya ditarik masuk, yang sangat ajaib. Chapter 1754. Yang Chen menggunakan bab prestasi untuk mendukung pemurnian sepenuhnya. Menurut teori Yang Chen, tidak akan ada masalah. Perasaan kesadaran spiritual yang saat ini ditarik juga membuktikan efek dari pil ilahi. Setelah memurnikan dupa jiwa naga untuk Xiao Tian, tidak banyak yang tersisa. Tungku pemurnian pil ilahi ini menghasilkan total 16 pil ilahi. Yang Chen menambahkan 5 istri dan 7 selirnya, yaitu 13 orang. Termasuk Nyonya Fang Hua yang berusia 14 tahun, para pembantu tidak mendapat bagian. Dengan cara ini, masih tersisa 2. Long Xuan membawa pahala untuk Yang Chen, jadi dia harus meninggalkan 1 untuknya, jadi pada akhirnya hanya ada 1 yang tersisa.
Setelah memikirkannya, Yang Chen tidak tahu harus menyerahkannya kepada siapa. Ada terlalu banyak senior yang dekat, tidak pantas untuk memberikannya atau tidak, yang terbaik adalah tidak memberi tahu mereka. Setelah memikirkannya, Yang Chen punya satu tujuan. Satu untuk kakak Li Cheng. Jika yang lain membutuhkannya, mereka bisa langsung menggunakan Dwelling Divine Jade untuk memurnikannya. Setelah mengalokasikan pil ilahi ini dalam benaknya, Yang Chen tidak lagi khawatir. Dia merendam pil ilahi ini dalam minyak dan menyimpannya, lalu diam-diam menunggu Zhou Xianying menyelesaikan retretnya. Dari dekat, Yang Chen dapat melihat dengan jelas wajah peri sitar surgawi yang asli dan peri suara lembut saat ini. Wajahnya yang halus tidak lebih buruk dari istri-istri dan selir-selirnya. Setelah menyingkirkan sifat pemarah, yang tersisa hanyalah temperamen elegan yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dalam budidaya musik. Seorang tokoh papan atas, ditambah dengan latar belakang yang kuat, siapapun yang dinikahinya, diperkirakan nenek moyang anak itu akan membakar kemenyan. Namun, kakak Li Cheng dengan santai menyuruhnya menikah dengannya. Meskipun mereka belum menikah, belum berhubungan badan, dan bahkan belum sempat memberitahu istri dan selirnya, tetapi Yang Chen mengerti bahwa kesayangan surga ini sudah menjadi miliknya, dan tidak mungkin dia akan menemukan orang lain. Memikirkannya, Yang Chen merasa sedikit bangga. Istri-istri dan selir-selirnya di kehidupan ini, jika ditempatkan di kehidupan sebelumnya, siapa di antara mereka yang bukan peri yang dapat mengguncang dunia abadi dengan hentakan kaki mereka? Sekarang mereka semua menjadi bantalnya. Sebagai seorang pria, apakah ada yang lebih memuaskan daripada ini? Apa yang Anda pikirkan? Suara Zhou Xianying tiba-tiba terdengar. Pada saat itulah dia terbangun dari kultivasinya yang tertutup. Setelah dia menyelesaikan kultivasinya, dia kebetulan melihat Yang Chen tersenyum sambil merenung. Aku bertanya-tanya apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapatkan perhatian dari begitu banyak peri. Yang Chen menjawab dengan santai. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah tingkat kultivasimu meningkat? Mendengar kata-kata awal Yang Chen, Zhou Xianying tidak dapat menahan perasaan sedikit manis di hatinya. Yang Chen masih tahu apa yang baik untuknya. Ketika Yang Chen berbicara tentang kultivasi, Zhou Xianying juga menjadi serius. Apa sih sebenarnya hal ini yang memungkinkan saya maju hanya dalam waktu 10 tahun? Efek kuat dari esensi naga mengejutkan Zhou Xianying. Dia juga sedikit khawatir, jika kultivasiku meningkat begitu cepat, apakah itu akan menjadi tidak stabil? Jangan khawatir, Long Yuan tidak akan memiliki masalah itu. Yang Chen tersenyum dan memberi Zhou Xianying jawaban yang sangat pasti. Esensi naga, Zhou Xianying telah berada di alam spiritual selama bertahun-tahun dan memiliki warisan yang sangat banyak. Tentu saja, dia tahu apa itu esensi naga dan berseru pelan. Keraguannya sebelumnya telah sirna. Jika itu adalah esensi naga, maka tidak akan ada masalah. Namun, dia tidak tahu di mana Yang Chen menemukan hal yang begitu baik. Akan tetapi, ketika dia memikirkan tentang berapa banyak harta dharma di tubuh Yang Chen yang memiliki aura klan naga, tidak mengherankan jika dia memiliki sejumlah esensi naga. Si gendut Jing itu benar-benar berpikiran terbuka. Bagaimana dia bisa menghadapi semuanya dengan senyuman? Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Zhou Xianying mulai mengubah topik pembicaraan kepada Fatih Jing. Selama ini, menurut apa yang kudengar darinya, tidak ada satu hal pun yang tidak menyenangkan. Bahkan ketika tingkat kultivasinya telah mencapai titik terendah, dia masih makan dan minum saat dia membutuhkannya. Dia sangat berpikiran terbuka. Hati yang riang dan tubuh yang gemuk. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, tetapi matanya tertuju pada Zhou Xianying. Ditatap oleh Yang Chen, Zhou Xianying sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, selama bertahun-tahun ini, selain berkultivasi dan beristirahat, aku selalu mengobrol dengan Fatih Jing. Saya akan berbicara dan dia akan mendengarkan, atau dia akan berbicara dan saya akan mendengarkan. Tanpa disadari, tingkat kultivasi saya telah meningkat. Yang dia bicarakan adalah tentang kultivasi, tetapi Yang Chen dapat mengetahui dari perkataan Zhou Xianying bahwa secara tidak langsung dia memberitahu Zhou Xianying bahwa selain mengobrol sambil berkultivasi, dia tidak mempunyai kontak lain dengan Fatih Jing. Sikapnya yang hati-hati tidak seperti Nenek Tianqin yang mendominasi dulu. Situasi Zhou Xianying saat ini membuat Yang Chen ingin tertawa kecil. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Zhou Xianying tidak pernah begitu rendah hati dan berhati-hati terhadap orang lain, dia tidak bisa menahan perasaan kasihan sekaligus bangga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan kecil Zhou Xianying dan memegangnya dengan lembut. Tubuh halus Zhou Xianying bergetar, dan dia hampir berlari keluar pintu, tetapi dia akhirnya menahan diri. Kehangatan dari tangan besar Yang Chen dan genggaman tadi membuat hati Zhou Xianying terasa lebih hangat. Dia tidak pernah merasakan perasaan ini selama ribuan tahun. Jangan khawatir, aku di sini, jangan khawatir. Perkataan Yang Chen membuat Zhou Xianying memiliki perasaan yang berbeda. Dia hanya merasa bahwa pria kecil di depannya, yang tingkat kultivasinya kurang dari setengahnya, memberi orang rasa aman yang tak terlukiskan. Ngomong-ngomong, kamu pasti suka teknik ini. Yang Chen teringat sesuatu, mengulurkan tangannya, mengeluarkan selembar batu giok, dan menyerahkannya kepada Zhou Xianying. Yang tercatat pada lembaran giok itu adalah teknik pemurnian tubuh yang ditinggalkan oleh peri Chang'e. Selama itu adalah seorang kultivator wanita, mereka akan tergila-gila karenanya. Ekspresi terkejut di wajah Zhou Xianying sepenuhnya menunjukkan kecintaannya pada teknik pemurnian tubuh ini. Setelah hampir membacanya dengan Divine Sense, dia segera mulai berkultivasi. Dia tidak peduli bahwa Yang Chen ada di sampingnya dan memegang tangan kecilnya. Adegan ini membuat Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit, tetapi dia tidak melepaskan tangan kecil Zhou Xianying. Dia hanya merasakan kulitnya yang halus dan mencium aroma tubuhnya. Dia perlahan berbaring, memejamkan mata, dan mengambil posisi yang nyaman untuk menunggu. Setelah sekian lama, suara samar sitar terdengar di telinga Yang Chen.
Yang Chen tidak membuka matanya dan mendengarkan dengan tenang. Dua orang, satu duduk dan lainnya berbaring, memiliki kedamaian dan ketenangan yang tak terlukiskan. Hahaha, aku sudah membaik lagi. Begitu sitar selesai dimainkan, Yang Chen dan Zhou Xianying mendengar tawa Fatih Jing di sana. Waktunya tepat. Yang Chen dan Zhou Xianying saling berpandangan, dan ada pemahaman diam-diam yang tak terlukiskan di hati mereka. Keduanya tersenyum satu sama lain, berdiri, dan berjalan keluar. Fatih Jing tidak sabar untuk pamer di depan Yang Chen, merentangkan tangannya dan menendang kakinya. Ketika dia melihat Yang Chen dan Zhou Xianying muncul bersama, dia tiba-tiba tersenyum. Hahaha, nak, aku sekarang sudah berada di puncak peri abadi, dan aku tinggal selangkah lagi untuk melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Setelah itu, wajah Fatih Jing berubah serius, dan dia berteriak pada Yang Chen, mengapa kamu tidak menyanjungku? Saat aku senang, aku akan memberimu beberapa petunjuk, dan kamu akan menikmati manfaat yang tak ada habisnya seumur hidup. Chapter 1755. Dia tidak perlu berbicara terlalu formal dengan Fatih Jing. Dia bisa mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Tidak peduli seberapa besar lelucon yang dia buat, terutama setelah dia baru saja naik ke alam berikutnya. Bagaimanapun juga, dia seorang ahli, jadi dia harus memiliki sikap seorang ahli, bukan? Puncak tahap abadi langit. Yang Chen dengan hati-hati mengamati Fatih Jing dan sampai pada kesimpulan ini. Fatih Jing menganggukkan kepalanya dengan bangga. Dia sangat puas dengan wilayah kekuasaannya. Siapapun yang mencapai tahap akhir dari tahap abadi langit akan sangat bangga setelah maju dua alam kecil dalam 10 tahun. Namun, Fatih Jing segera menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa berbangga diri di depan Yang Chen karena dua kemajuan dalam ranah itu tidak dapat dipisahkan dari Yang Chen. Berkonsolidasilah selama beberapa tahun lagi, dan Anda akan mampu melampaui kesengsaraan dan segera bangkit. Yang Chen menyarankan, lalu mengganti topik pembicaraan, cepatlah dan buat sesuatu yang enak untuk dimakan. Ling tidak ada di sini, jadi aku hanya bisa datang ke sini untuk makan. Setelah menjadi kaisar selama setahun, Yang Chen menyadari bahwa ia memiliki lebih banyak tuntutan terhadap nafsu makannya. Ia benar-benar tidak memiliki nafsu makan untuk makanan biasa. Meskipun para kultivator tidak perlu makan sama sekali, Yang Chen tidak ingin mengolah dirinya ke dalam kondisi dunia lain seperti itu. Ketika dia menemukan makanan lezat, dia tetap ingin menikmatinya. Inilah yang diinginkan Fatih Jing. Setelah sekian lama menyendiri, dia tidak pernah makan enak. Dia adalah tuan di sini, jadi dia segera pergi untuk mengaturnya. Kamu tinggallah di sini untuk sementara waktu dan perbaikilah gua tempat tinggal itu. Melihat Fatih Jing pergi, Yang Chen mengingatkan Zhou Xianying, jangan khawatir tentang perubahan di luar, berkultivasilah dengan tenang. Oke, Zhou Xianying setuju dengan suara rendah. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Yang Chen sudah memberinya sebuah kotak giok. Ini adalah pil ilahi yang baru saja aku sempurnakan. Yang Chen tersenyum dan memperkenalkan, ini dimurnikan dari batu giok ilahi, dan efeknya sedikit lebih baik daripada batu giok ilahi. Kamu tahu cara menggunakannya, kan? Sangat mudah untuk berkomunikasi dengan seseorang yang telah tinggal di alam spiritual selama ribuan tahun. Tanpa Yang Chen berkata apa-apa, Zhou Xianying sudah tahu apa yang bisa dilakukan oleh Inhabiting Divine Jade. Ketika Zhou Xianying mendengar Yang Chen mengatakan bahwa khasiat pil pemusatan roh bahkan lebih baik daripada giok hunian ilahi, meskipun dia sudah menjadi ahli dewa langit yang dapat tetap tenang bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya, jejak keheranan masih muncul di wajahnya. Namun, sedikit kejutan ini dengan cepat menghilang tanpa jejak. Berdasarkan pemahaman Zhou Xianying, pria di depannya adalah calon suaminya. Sejak mereka berada di alam fana, keajaiban akan terjadi sesekali. Pil energi spiritual tambahan bukanlah sesuatu yang perlu diributkan. Zhou Xianying tentu tahu betapa berharganya batu giok bertengger ilahi. Dapat dikatakan bahwa jumlah batu giok bertengger ilahi di seluruh alam spiritual dapat dihitung dengan satu tangan. Yang Chen telah memberinya hadiah sebesar itu tanpa berkedip. Mungkinkah ini hadiah pertunangan yang disebutkan Yang Chen? Jangan khawatir, simpanlah roh primordial kelahiranmu, lalu simpan pil pemusatan roh di tempat yang aman, perintah Yang Chen. Sebenarnya, apa yang dia katakan itu omong kosong. Bagaimana mungkin seseorang yang tahu tentang Divine Perching Jade tidak tahu harus berbuat apa? Simpan saja. Setelah mengalami banyak hal, Zhou Xianying sudah merasa aman dan percaya kepada Yang Chen. Dia segera mengambil keputusan. Namun, ia tidak dapat menahan perasaan hangat karena diperhatikan. Ini adalah sesuatu yang telah ia rasakan berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Menyimpan roh primordial kelahiran sangatlah mudah. Dia hanya perlu memasukkan kesadarannya ke dalam pil energi spiritual. Dalam waktu singkat, Zhou Xianying menyelesaikan proses ini. Pil energi spiritual yang berisi roh primordial kelahiran Zhou Xianying juga diserahkan kepada Yang Chen. Yang Chen menyimpannya dengan sangat serius. Ini adalah kehidupan Zhou Xianying yang lain. Karena dia bisa mempercayakan hidupnya kepadanya, tidak perlu ada kata-kata lagi di antara mereka berdua. Sisi Fatih Jing dengan cepat menyiapkan makanan lesat. Di istana bawah air keong, mereka bertiga sangat santai, dan mereka makan dengan lahap. Namun, meskipun dia sedang menikmati makanannya, gerakan Zhou Xianying masih setenang biasanya. Sungguh pemandangan yang menyenangkan untuk dilihat. Selain menghargainya, Yang Chen terkadang tidak bisa tidak memikirkan ayah Zhou Xianying di dunia abadi. Bagaimana mungkin wanita cantik seperti itu tega membiarkannya menjadi seperti Nenek Tianqin? Meski tujuannya baik, namun sungguh itu sedikit kejam bagi seorang wanita yang mencintai keindahan sebagaimana mencintai hidupnya. Fatih Jing juga merupakan tokoh penting di Istana Chunyang, dan Yang Chen tidak pelit dalam menggunakan hal-hal baik untuk menjeratnya. Para koki dan makanan sebelumnya paling banyak disesuaikan dengan seleranya saat mereka pertama kali berteman. Sekarang setelah dia mengeluarkan Divine Perching Jade, itu adalah hadiah yang sangat besar.
Meskipun Fatih Jing terlihat sederhana dan jujur, hatinya sebening cermin. Ketika Yang Chen memberinya sepotong batu giok bertengger ilahi yang cukup baginya untuk menyimpan roh primordialnya dan metode pemurnian batu giok bertengger ilahi, si gemuk Jing tahu bahwa kamarnya yang dapat memicu kesengsaraan surgawi di dunia fana tidak dapat disimpan. Untungnya, itu diberikan kepada Yang Chen, seorang teman yang disukainya. Fatih Jing sama sekali tidak merasa keberatan. Ruangan itu masih dalam perawatanmu, aman. Setelah Fatih Jing menyatakan niatnya untuk memberikan kamar itu kepada Yang Chen tidak menolak, tetapi dia tidak mengambilnya saat itu juga. Tinggalkan saja saat kamu naik. Selain itu, Ying masih perlu kau urus, jangan salahkan aku karena mengganggumu. Sebelum pergi, Yang Chen tidak lupa membiarkan Fatih Jing mengurus Zhou Xianying. Fatih Jing menepuk dadanya untuk memastikan bahwa Zhou Xianying tidak akan dirugikan di sini. Zhou Xianying, yang berada di sebelahnya, mendengar bahwa Yang Chen telah berubah memanggilnya Ying, dan dia sudah menundukkan kepalanya dengan wajah merah. Perjalanan ke Cons Underwater Mansion kali ini benar-benar nyaman. Tidak ada satupun hal yang harus dilakukan yang terlewat, dan ada lebih dari selusin Divine Perching Pills. Dapat dikatakan bahwa itu lebih dari cukup. Yang Chen langsung pergi ke tempat Long Xuan dengan suasana hati yang baik. Dia menyerahkan pil percing ilahi lainnya kepadanya dan membiarkannya menyimpan roh primordialnya. Bersama dengan yang dia gunakan, dia memberikannya kepada Xiao Tian. Sembunyikan barang-barang bagus di Menara Naga. Yang Chen memberikan pil percing ilahi kepada Xiao Tian karena dia ingin Xiao Tian menyimpannya di Menara Naga. Menara Naga itu tidak bisa dimasuki kecuali oleh naga, jadi itu adalah tempat yang relatif paling aman. Awalnya, Yang Chen sendiri memiliki indera ketuhanan dan tubuh abadi dari seni rahasia tiga kemurnian, jadi dia tidak perlu mempertimbangkan pil bertengger ilahi. Namun, ketika dia berpikir bahwa meskipun dia memiliki tubuh abadi, masih akan butuh banyak waktu baginya untuk berkultivasi ulang dan naik ke tingkat berikutnya. Lebih baik menaruh pil percing ilahi di dunia spiritual sebagai asuransi, jadi dia hanya menggunakannya sendiri. Selanjutnya, rencana Yang Chen adalah pertama-tama memperkenalkan sedikit batu giok bertengger ilahi di pelelangan, dan kemudian menarik perhatian sekte utama. Yang Chen kemudian dapat membahas masalah tempat pelatihan dengan mereka. Yang Chen masih memiliki banyak Divine Perching Jade. Jika dia melepaskannya sedikit saja, dia dapat meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi kesengsaraan iblis di masa depan, dan Istana Chunyang juga dapat memperoleh lebih banyak waktu untuk berkembang di belakang. Dengan tujuan ini, Yang Chen langsung pergi ke Sunset Rock dan berencana untuk meminta Penatua Wu Xiong untuk mengatur pelelangan. Dia yakin bahwa berita tentang kemunculan Divine Perching Jade pasti akan memicu gelombang pembelian gila-gilaan di dunia spiritual, dan kualitasnya tidak akan kalah dengan pil Yunji kelas 4 dan 5. Chapter 1756. Apa? Seorang murid Istana Chunyang diserang di Gunung Siping. Yang Chen dan Tetua Wu Xiong bertemu. Sebelum dia sempat berbicara tentang Dwelling Spirit Jade, Tetua Wu Xiong memberitahunya berita itu. Menara Wanbao mengambil alih properti rumah pertemuan berkat yang asli, dan cabangnya tersebar hampir di seluruh dunia. Teman-teman asli Lan Ying adalah mereka yang benar-benar ingin menetap. Sekarang, setelah serangkaian pelatihan dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada Istana Chunyang, mereka ditugaskan untuk menjaga tempat itu. Seluruh Menara Wanbao bersatu, dan dapat dianggap sebagai organisasi intelijen yang besar. Beberapa hal diketahui dengan sangat cepat. Berita itu baru saja sampai di markas besar Menara Wanbao. Tetua Wu Xiong baru saja menerimanya dan hendak mengirimkannya ke Istana Chunyang ketika Yang Chen datang. Wu Xiong tidak mengabaikannya dan segera memberitahu berita itu kepada Yang Chen. Gunung Siping adalah tempat halaman 5 sekte berada. Seseorang benar-benar menyerang seorang murid Istana Chunyang di sini. Murid yang diserang itu bukan berasal dari Istana Chunyang di dunia fana, melainkan seorang kultivator jahat yang bergabung 100 tahun lalu. Mungkin hal itu dilakukan oleh mantan musuh, tetapi melakukannya dalam lingkup Gunung Siping. Bukankah itu terlalu tidak sopan terhadap orang-orang dari 5 sekte? Apakah itu hanya balas dendam sederhana? Atau apakah itu suatu ujian kesadaran? Perlu diketahui bahwa puluhan tetua peri abadi dari 5 sekte telah berjanji untuk menjaga Istana Chunyang tetap aman selama 1000 tahun. Selain hal semacam ini, tidak dapat dikesampingkan kemungkinan adanya orang yang ingin berbuat sesuatu terhadap Istana Chunyang, namun mereka takut kepada para ahli peri abadi, maka mereka mengadakan suatu ujian kecil. Bagaimanapun, itu tidak ditujukan pada gerbang gunung dan industri Istana Chunyang, tetapi hanya pada murid peri abadi yang kecil. Jika tidak ada yang menanggapi ini, maka mereka dapat menggunakan metode ini untuk menyerang Istana Chunyang secara perlahan. Apa tujuan melakukan ini? Apakah mereka tidak takut membuat marah para master peri abadi dari 5 sekte yang telah membuat janji? Pikiran Yang Chen kacau, memikirkan dampak masalah ini. Bagaimana dengan murid yang diserang? Sementara banyak pikiran berkecamuk di benaknya, Yang Chen langsung bertanya tentang keselamatan murid tersebut. Dia terluka parah dan diselamatkan oleh murid-murid Pulau Abadi Giok Hijau yang lewat dan menyelamatkan hidupnya untuk sementara. Nada bicara Tetua Wu Xiong terdengar biasa saja. Ia berkata dengan tenang, ia akan dikirim kembali ke Istana Chunyang dalam beberapa hari. Perawatannya terserah padamu. Selama dia belum mati, masih ada harapan. Yang Chen menghela napas lega dan bertanya, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Kali ini, Wu Xiong langsung menggelengkan kepalanya. Masih belum ada kabar tentang pelakunya. Mungkin dia bisa mencari tahu sesuatu dari murid yang terluka itu. Akan tetapi, tak peduli apapun, tindakannya terhadap Gunung Siping, tempat 5 sekte besar bersemayam, membuat orang merasakan adanya makna yang lebih dalam di baliknya. Puluhan peri abadi dari 5 sekte besar memang telah berjanji untuk menjamin keamanan Istana Chunyang selama 1000 tahun, tetapi mereka tidak berjanji bahwa tidak ada murid manusia abadi yang akan terluka, bukan?
Mungkinkah jika ada murid Istana Cunyang yang terluka atau berselisih dengan orang luar, para peri abadi ini harus maju ke depan? Yang Chen curiga bahwa mereka yang melakukan tindakan ini tengah menguji batas bawah 5 sekte besar untuk melindungi Istana Cunyang. Asal mereka tahu sikapnya, mereka bisa membuat pengaturan yang sesuai. Dulu orang-orang dari 5 sekte besar tidak peduli dengan masalah sepele seperti ini, maka beberapa kekuatan mungkin dapat secara diam-diam membuat pengaturan di Sungai Linyang. Ketika saatnya tiba, mereka akan melancarkan serangan ke Istana Cunyang. Itu belum tentu musuh hidup dan mati. Ada kemungkinan besar Yang Chen menduga itu karena kepentingan. Hanya dalam 200 tahun berdakwah, Istana Cunyang telah mengumpulkan harta keluarga seperti itu. Tidak peduli di kekuatan manapun, bahkan jika itu adalah sekte Suantian, kekayaan ini adalah kekayaan yang tidak dapat diabaikan. Saat itu, jika mereka tidak bisa memegang kepala besar, mereka tidak akan bisa makan dagingnya. Diperkirakan mereka bisa mendapatkan sup untuk diminum. Atau itu akan menjadi balas dendam keluarga Zhao. Keluarga Zhao sudah mulai mengambil tindakan terhadap sekte Suantian. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan sekte lainnya, tetapi jika keluarga Zhao ingin mengambil tindakan, tidak ada alasan bagi mereka untuk melepaskan Istana Cunyang. Namun, ini bukan kemungkinan untuk saat ini. Jika keluarga Zhao ingin mengambil tindakan, diperkirakan mereka tidak akan membiarkan siapapun hidup. Melihat Yang Chen sedang asyik berpikir, Tetua Wu Xiong tidak mengganggunya. Ia duduk dengan tenang dan menunggu Yang Chen mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Tidak peduli siapa orangnya, dia akan melepaskan Netherworld Jade. Selama berita itu menyebar, tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin menjilat Istana Cunyang. Tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Ia percaya bahwa akan ada ribuan peri abadi yang ingin menggunakan kepala orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap Istana Cunyang untuk menyenangkan Istana Cunyang. Mereka memilih untuk mengambil tindakan saat ini. Keberuntungan mereka tidak biasa. Penatua Wu, sampaikan berita lelang. Yang Chen segera membuat keputusan dan berkata kepada Tetua Wu, katakanlah ada sepotong batu giok Netherworld kelas atas yang beratnya lebih dari 0,5 kilogram. Itu akan dilelang dalam waktu 1 bulan. Giok Netherworld bermutu tinggi. Penatua Wu Xiong mengerutkan kening ketika mendengar ini. Jelas, dia tidak cukup berpengetahuan. Sampai sekarang, dia belum menyadari apa arti dari Netherworld Jade kelas atas. Namun, Penatua Wu Xiong telah mendengar bahwa sesuatu yang bahkan orang biasa di dunia fana tidak inginkan akan dilelang di sini. Apakah ini lelucon? Namun, Penatua Wu Xiong juga tahu bahwa Yang Chen bukanlah orang yang berbicara tanpa berpikir. Setelah terkejut sejenak, dia segera mengirim seseorang untuk membuat pengaturan. Setelah urusan beres, ia pun mulai bertanya-tanya tentang misteri benda tersebut dan maksud dan tujuan pelelangannya kali ini. Tunggu saja dan lihat saja. Sebentar lagi, seseorang akan membawa kepala pelaku dan bahkan seluruh keluarganya untuk mengaku bersalah. Yang Chen tidak menjelaskannya dengan jelas. Dia hanya mengatakan kalimat seperti itu yang membuat Penatua Wu bingung untuk waktu yang lama. Apakah batu giok Netherworld tingkat atas begitu ajaibnya? Selanjutnya, reaksi orang-orang secara langsung membuat pertanyaan Penatua Wu Xiong semakin membingungkan. Begitu berita itu dirilis, setidaknya 90% orang di Sunset Rock bersikap acuh tak acuh setelah mendengarnya. Bahkan ada beberapa manusia abadi yang tidak mengetahui kedalaman masalah ini. Siapa yang menginginkan batu giok bau seperti ini? Mungkinkah itu dijual khusus kepada para kultivator jahat yang memurnikan mayat? Para petinggi semua toko besar terkejut. Tanpa berkata apa-apa, mereka segera mengirimkan berita itu kembali ke sekte agar sekte mengambil keputusan. Sedangkan untuk diri mereka sendiri, mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun keanehan. Semua perhatian mereka terfokus pada Menara Wanbao. Beberapa orang mulai bertanya secara diam-diam tentang asal-usul Netherworld Jade. Penatua Wu Xiong secara alami dapat merasakan suasana aneh ini, tetapi dia masih tidak dapat memahaminya. Untungnya, Penatua Wu Xiong bukanlah orang biasa. Saat berpatroli, dia mulai bertanya tentang penggunaan batu giok Netherworld kelas atas dari berbagai saluran. Bagaimana Yang Chen bisa begitu yakin dengan batu berbau busuk semacam ini yang bahkan manusia biasa tidak akan peduli? Jika Menara Harta Karun Segudang ingin menanyakan sesuatu, itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit. Tak lama kemudian, Tetua Wu Xiong mendapat penjelasan mengenai batu giok Netherworld bermutu tinggi. Setelah membacanya, Penatua Wu Xiong tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kenyataannya terlalu gila. Sampah yang dibuang manusia seperti sepasang sepatu usang sebenarnya adalah harta karun yang tidak bisa direbut di alam spiritual. Jika dia tahu ini lebih awal, dia akan menemukan Netherworld Jade sebelum dia naik ke surga. Dia tidak akan menyesal menggali sampai akhir zaman. Chapter 1757. Mereka yang tidak mengerti tetap tidak dapat mengerti. Apakah sepotong kecil Netherworld Jade layak dilelang? Tampaknya hanya pil pembersih sumsum tulang revolusi keempat dan pil penampilan revolusi kelima yang layak dibeli dalam pelelangan Menara Wanbao batu matahari terbenam. Barang-barang lainnya sama sekali tidak layak dibeli. Mereka yang mengerti merasa khawatir tentang berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk membeli sepotong batu giok Netherworld yang beratnya sedikit lebih dari 0,5 kilogram ini. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Bagaimana mungkin barang bagus seperti itu, yang sangat langka di seluruh alam spiritual, dapat dibeli hanya dengan batu roh? Menggunakan harta ajaib untuk menukarnya. Harta karun ajaib tingkat apa? Berapa banyak yang dibutuhkan untuk membelinya? Pil roh. Berapa banyak pil revolusi ketujuh yang dibutuhkan untuk mendapatkannya? Mereka yang tergoda begitu khawatir rambutnya akan memutih. Berapa banyak orang yang harus berjuang untuk mendapatkannya sebelum mereka dapat memenangkannya? Kuncinya adalah jika mereka tidak dapat memperkirakan nilainya, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Berapa harga hidupmu? Berapa banyak batu roh?
Berapa banyak harta karun ajaib? Berapa banyak obat-obatan roh? Itu adalah batu giok bertengger ilahi. Sepotong yang beratnya lebih dari 0,5 kilogram sudah cukup untuk menyimpan indera ilahi kelahiran seorang ahli Dewa Langit. Dengan ini, mereka tidak akan takut melewati gunung belati atau lautan api. Hanya dengan dukungan ini, berapa banyak lagi hal yang dapat dilakukannya dan berapa banyak lagi harta yang dapat direbutnya. Tidak takut terhadap kematian hanyalah salah satu fungsi paling dasar dari Divine Perching Jade. Fungsi lain yang tidak dapat diabaikan adalah keyakinan yang timbul karena memiliki rencana cadangan. Setiap kultivator tahu arti dari kultivasi mental. Dengan Divine Perching Jade, mereka tidak akan takut dengan segala upaya berbahaya. Mereka tidak akan takut bahkan jika mereka gagal menembus alam tertentu. Dalam banyak hal, semakin takut mereka, semakin tidak percaya diri mereka, dan semakin rendah tingkat keberhasilannya. Dengan keyakinan yang cukup, tingkat keberhasilan untuk menembus ranah baru akan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Manfaatnya sungguh tak terhitung banyaknya. Selama mereka mengingat poin terpenting, itu sudah cukup untuk memberi mereka kehidupan lain. Dengan kehidupan, segalanya akan mungkin terjadi. Sementara banyak sekali orang yang khawatir tentang harga yang harus dibayar untuk mendapatkan Divine Perching Jade ini, sekelompok besar orang merenungkan tentang asal-usul Divine Perching Jade ini. Jika seorang kultivator biasa memiliki sepotong Divine Perching Jade, akankah ia menukarkannya dengan beberapa batu roh atau harta ajaib? 9 dari 10 orang tidak akan mampu menjawab pertanyaan ini. Tidak peduli seberapa lelahnya dia saat ini, tidak perlu menukar hidupnya dengan harta duniawi ini, bukan? Dalam kondisi apa dia bersedia melelang sepotong Dwelling Divine Jade? Jika kita menempatkan diri pada posisi mereka, banyak orang secara alami akan sampai pada kesimpulan bahwa mereka hanya akan mengeluarkan satu buah untuk ditukar dengan manfaat lain ketika mereka memiliki sedikitnya 2 buah atau lebih di tangan mereka. Ketika hutan masih besar, di sana ada berbagai macam burung. Ada yang suka menempuh jalan yang benar, seperti mengumpulkan kekayaan keluarga untuk dilelang. Ada yang suka menempuh jalan yang tidak lazim, seperti merampok orang lain tanpa menggunakan uangnya sendiri. Karena mereka telah menduga kemungkinan ini, semua orang mulai mengincar pemilik Dwelling Soul Jade. Yang Chen adalah orang pertama yang dicurigai sebagai pemilik Dwelling Soul Jade. Banyak orang dapat membuktikan bahwa tak lama setelah Yang Chen tiba di Sunset Rock hari itu, Menara Wanbao merilis berita bahwa mereka akan melelang Dwelling Soul Jade. Entah itu hubungan antara Yang Chen dan Menara Wanbao atau kebiasaan Yang Chen sebelumnya dalam melakukan sesuatu, ada 90% kemungkinan bahwa Yang Chen adalah pemilik Dwelling Soul Jade. Begitu kesimpulan ini keluar, banyak orang tercengang. Mereka mungkin tidak takut berurusan dengan Dewa Bumi atau bahkan manusia abadi, tetapi begitu pemiliknya adalah Yang Chen, semua orang menjadi sedikit takut. Sebagai alkemis kelas 5 dengan tingkat alkimia tertinggi dan pemilik pil pemanjang kehidupan, apa yang telah dilakukan Yang Chen hanya dalam 200 tahun sudah cukup bagi banyak orang untuk memandangnya dengan pandangan berbeda. Tidak seorang pun akan mengatakan apapun jika dia diam-diam berurusan dengan orang lain di Istana Cunyang, tetapi jika dia berani menyentuh Yang Chen, itu seperti memakan arsenik. Faktanya, hal pertama yang dilakukan 5 sekte besar setelah menerima berita tersebut adalah mendiskusikannya dengan para petinggi. Mereka bahkan tidak perlu meragukan bahwa ini adalah rumor yang dirilis oleh Yang Chen, dan Dwelling Soul Jade pasti disediakan oleh Yang Chen. Jika mereka tidak percaya, mereka bisa saja meminta murid-murid Yang Chen datang dan bertanya kepada mereka. Jiwa Hunian Jade, apa itu? Sun Qingsui bingung dan tidak tahu apa itu Dwelling Soul Jade. Itu adalah batu giok Netherworld dengan kualitas terbaik. Tetua Hua Wanting tahu sedikit lebih awal dari Sun Qingsui dan menjelaskannya kepada Sun Qingsui di depan para petinggi Sekte Awan Biru. Oh, itu karena batu giok yang bau itu. Wajah Sun Qingsui tiba-tiba menjadi cerah, lalu dia menjawab tanpa basa-basi, suamiku memilikinya. Tahun itu, ketika kami pergi ke Sumur Langya untuk berkultivasi, kami menemukan urat giok Netherworld. Kami semua mengira itu bau, jadi butuh beberapa bulan bagi suamiku untuk menggalinya. Itu semua ada padanya. Tampaknya Sun Qingsui tidak menyembunyikan apapun dari para tetua, tetapi sebenarnya, semuanya telah diceritakan oleh Yang Chen sebelumnya. Begitu Yang Chen merilis Netherworld Jade, sekte pasti akan bertanya kepada mereka tentang Netherworld Jade. Mereka hanya perlu memberitahu mereka secara langsung saat ini. Sun Qingsui bukan orang bodoh. Karena para petinggi sekte menanyakan hal ini, tentu saja, dia mengerti bahwa suaminya pasti telah melakukan beberapa tindakan. Bagaimana mungkin dia tidak berbicara mewakili suaminya? Ketika mereka mendengar bahwa Sun Qingsui tidak peduli dengan batu-batu itu karena baunya, dan Yang Chen memonopoli semua batu giok Netherworld, para petinggi sekte Awan Biru merasa kesal karena mereka tidak dapat membenturkan kepala mereka ke tanah. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Itu hanya bau kecil. Apakah mereka akan mati jika mereka menahannya untuk sementara waktu? Namun di sisi lain, ketika mereka berada di dunia fana, bukan berarti mereka tidak pernah menemukan batu giok Netherworld. Bukankah semua orang mengabaikannya karena rasanya tidak enak dan tidak berguna? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu sedikit Netherworld Jade di alam spiritual? Segudang harta karun, bahkan seorang ahli tahap Yuanying seperti Yang Chen harus menggali selama beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Berapa banyak Dwelling Divine Jade yang dimiliki Yang Chen? Mereka yang mendengar berita itu benar-benar hampir menjadi gila. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa istri dan selir Yang Chen lainnya tidak mengambil tindakan karena bau Netherworld Jade. Semua Netherworld Jade ada di tangan Yang Chen. Jika sekte mereka tidak memilikinya, sekte yang lain pun tidak memilikinya. Ini juga berarti bahwa sejumlah besar batu giok Netherworld ini secara eksklusif dipasok oleh Istana Cunyang dan Yang Chen. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Para petinggi membiarkan Sun Qingsui pergi, dan kemudian semua orang mulai membahas tindakan pencegahan. Biarkan Little Sue pergi ke Istana Cunyang.
Bersamanya, Yang Chen akan lebih mudah diajak bicara. Master Sekte Lu di dunia fana secara langsung mengusulkan agar Sun Kingsui maju. Usulan ini disetujui dengan suara bulat oleh petinggi lainnya. Jika berita itu tersebar, saya yakin banyak orang yang punya niat buruk. Tetua Chuan Gong dari Sekte Awan Biru kemudian menyarankan, Yang Chen tidak merilisnya lebih awal atau lebih lambat, tetapi pada saat ini. Periksa apa yang terjadi baru-baru ini. Jika ada yang menyinggung orang-orang Istana Chunyang, bawalah kepala mereka sebagai hadiah. Chapter 1758. Sekte Awan Biru seperti ini, Pulau Abadi Giok Hijau juga sama, Sekte Lima Elemen dan keputusan Sekte Qian Kun juga persis sama. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengutus murid perempuannya untuk mencari suaminya, lalu mengutus orang lain untuk membunuh semua pria yang memusuhi istana yang murni dalam jarak 20.000 mil dari Gunung Siping di luar batu matahari terbenam dan membunuh mereka serta membawa kepala mereka ke pintu. Para petinggi Sekte Suantian berbeda dengan sekte lainnya. Setelah mengetahui bahwa Yang Chen lah yang melepaskan giok dunia bawah, kedua tetua itu sedikit tidak puas. Dengan kebaikan seperti itu, mengapa dari awal tidak disebutkan sebagai bakti kepada orang tua? Mungkin awalnya dia mengira itu hanya giok dunia bawah, tetapi dia tidak tahu itu adalah giok Dewa Hunian. Belum lama ini, dia mempelajari khasiat giok Dewa Hunian. Tetua Li tentu harus berbicara mewakili Yang Chen. Kalau tidak akan baik jika Yang Chen disalahpahami oleh pejabat senior lainnya. Jangan katakan bahwa dia adalah istana Chunyang yang tidak memiliki warisan di alam spiritual. Saat ini, 80% kultivator di alam spiritual mungkin tidak tahu tentang giok Dewa Hunian. Itulah kenyataannya. Kebanyakan kultivator tidak tahu tentang Dwelling God Jade sampai mereka naik ke surga atau meninggal. Kultivator mana yang memiliki Dwelling God Jade yang tidak menyembunyikannya rapat-rapat karena takut orang lain mengetahuinya? Bagaimana Yang Chen bisa mempublikasikannya seperti ini? Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum sekte kita akan memiliki kumpulan Dwelling God Jade lainnya. Penatua Li melanjutkan, Yang Chen sekarang telah melepaskan giok Dewa Hunian ini. Dia pasti punya permintaan, tetapi dia tidak ingin mengungkap hubungannya dengan sekte. Mari kita kirim seseorang ke sana dan dengarkan apa yang diinginkannya. Semua orang berpikir itu masuk akal. Yang Chen tampaknya tidak pernah memberi mereka lebih sedikit bakti, jadi dia seharusnya baru saja mempelajari tentang efek dari Dwelling God Jade. Mereka memanggil Tao Junqi dan bertanya. Benar saja, Yang Chen memiliki banyak sekali giok Dewa Hunian di tangannya, dan Tao Junqi, seorang murid yang hampir mencapai tahap abadi bumi, masih belum tahu bahwa giok dunia bawah dengan kualitas terbaik adalah giok Dewa Hunian. Penampilan Tao Junqi juga menunjukkan bahwa penjelasan Penatua Li benar. Bahkan murid resmi Sekte Langit Hitam, Tao Junqi, yang akan mencapai tahap abadi bumi, tidak tahu tentang giok jiwa bertengger. Dapat dimengerti bahwa Yang Chen baru saja mengetahuinya. Mari kita cari tahu semua masalah istana Chunyang baru-baru ini. Diperkirakan sekte lain juga akan mengambil tindakan. Sekte kita harus lebih kejam dan sepenuhnya menyapu bersih beberapa masalah untuk istana Chunyang. Setelah menerima penjelasan dari Tetua Li, Yang Chen sekali lagi menjadi murid yang membutuhkan dukungan kuat. Karena dia akan bergerak, mengapa tidak membereskannya sedikit? Para kultivator di sekte dalam radius puluhan ribu mil di sekitar batu matahari terbenam terkejut saat mengetahui bahwa 5 sekte besar dari sekte Dao telah menjadi jauh lebih sombong dalam beberapa hari terakhir. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menarik perhatian para ahli. Beberapa orang yang tidak bermoral langsung dibunuh bahkan tanpa sempat menjelaskan. Ketika Yang Chen melihat murid istana Chunyang yang terluka karena diserang, kepala kedua kultivator yang menyerangnya segera dikirim ke Menara Wanbao. Pada hari ketiga, sekte kecil tempat kedua kultivator itu berada benar-benar hancur. Ada lebih dari 100 orang di sekte itu, dan tidak ada seorang pun yang tersisa hidup. Orang-orang dari Sekte Lima Elemen lah yang menyelamatkan murid tersebut. Sekte Lima Elemen secara langsung menyebarkan berita bahwa inilah yang dijanjikan oleh tetua mereka kepada istana Chunyang. Jika ada yang berani memiliki niat jahat terhadap istana Chunyang di wilayah istana Chunyang dan dalam lingkup Gunung Siping, mereka akan dibunuh tanpa ragu-ragu. Sekte yang dibunuh adalah sebuah contoh. Tidak hanya Sekte Lima Elemen, tetapi Sekte Qian Kun juga mengirim sejumlah besar kepala. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin memiliki ide-ide buruk setelah mendengar tentang kemunculan batu giok jiwa bertengger. Deretan kepala 6 matahari yang berdarah-darah dan peringatan yang dingin dan tanpa ampun menyebabkan siapa saja yang punya niat jahat menggigil ketakutan. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru juga tidak ketinggalan. Ada banyak kepala, ditambah harta sihir dan kekayaan asli orang-orang ini. Selain itu, mereka bersama-sama menyatakan bahwa jika mereka menginginkan giok jiwa bertengger, mereka harus bersaing dengan jujur di rumah lelang. Jika mereka berani memiliki ide buruk, mereka akan dimusnahkan. Sekte Suantian tidak mengatakan kata-kata ini. Semua orang tahu bahwa beberapa master peri abadi dari Sekte Suantian sebenarnya dipaksa untuk menerima syarat Yang Chen untuk melindungi istana Chunyang selama 1000 tahun. Dengan fakta bahwa Yang Chen telah membunuh para pengikut Sekte Suantian telah menepati janjinya dengan tidak memusnahkan istana Chunyang di tempat. Dalam hal ini, mungkin agak sulit mengandalkan Sekte Suantian untuk membuat pernyataan. Namun, Sekte Suantian lah yang paling mengejutkan semua orang. Sekte Suantian lah yang melakukan gerakan paling kejam. 4 sekte besar lainnya hanya membunuh mereka yang telah menyerang murid-murid istana Chunyang atau mereka yang berencana untuk melakukannya dalam waktu dekat. Sekte Suantian membantai semua sekte dalam radius puluhan ribu mil di sekitar Gunung Siping, yang dikabarkan berselisih dengan istana Chunyang. Tujuannya adalah agar tidak ada yang berniat merampok batu giok jiwa bertengger dari istana Chunyang. 5 sekte besar bertindak bersama-sama, yang membuat banyak orang takut, tetapi juga memberi semua orang sebuah berita. Yaitu, Perching Sol Jade milik istana Chunyang dan Yang Chen.
Jika mereka menginginkan percing Sol Jade, mereka harus pergi ke rumah lelang untuk menawar. Jangan main-main dengan trik pribadi. Adapun merampok percing Sol Jade, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Tidakkah kau lihat bahwa hanya ada beberapa orang yang tersisa di sekte? Siapa yang tidak ingin hidup dan ingin melawan 5 sekte utama di saat yang bersamaan? Sekte Xuantian telah hancur di dunia fana, tetapi alam spiritual masih merupakan sekte Tao terbesar. Tidakkah kau lihat betapa kejamnya mereka saat bertindak? Dia melampiaskan kekesalannya atas pemusnahan dunia fana pada orang-orang yang malang ini. Barang siapa yang tidak membuka matanya saat ini, berarti sedang mencari kematian, dan tidak ada seorang pun yang akan bersimpati padanya. Penatua Wuxiong memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan Yang Chen. Saat dia berada di dunia fana, dia naik lebih awal dan hanya melihat keterampilan alkimia Yang Chen. Baru sekarang dia menyadari betapa mengerikan pengaruh Yang Chen. Murid-murid Istana Cunyang baru saja terluka parah, tetapi Yang Chen bahkan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya merilis berita. Hanya beberapa hari kemudian, seseorang membawa kepala orang-orang yang melakukannya kepadanya. Perasaan nyaman semacam ini hanya dapat digambarkan dengan kata sejuk. Bahkan ketika Penatua Wuxiong berada di dunia fana dan menghadapi 5 sekte utama, dia tidak pernah mengalami saat-saat sulit seperti ini. Sekarang setelah dia mengikuti Yang Chen, dia akhirnya menikmatinya. Itu sungguh menyegarkan dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Keren sekali. Yang Chen sendiri bergegas kembali ke Istana Cunyang dengan santai dan melaporkan kepada para tetua apa yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Setelah membiarkan mereka siap secara mental, beberapa tetua inti masing-masing mempersembahkan sepotong batu giok jiwa bertengger yang ukurannya sama dengan batu giok Netherworld yang dilelang, dan juga memberi mereka metode pemurnian. Bukan karena Yang Chen malas dan tidak memurnikannya untuk para tetua. Lebih baik memurnikan giok jiwa bertengger sendiri. Di satu sisi, agar orang lain tidak curiga bahwa pemurni telah merusaknya. Di sisi lain, yang dimurnikannya sendiri adalah yang paling cocok dengan roh primordialnya sendiri. Ketiga, itu adalah pertimbangan Yang Chen. Dia tidak bisa membiarkan para tetua merasa bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun tanpanya, bukan? Chapter 1759. Setelah kembali ke sekte, Yang Chen menunggu orang-orang dari 5 sekte datang kepadanya. Faktanya, bukan hanya 5 sekte saja, tetapi juga sekte-sekte yang pernah bekerja sama dengan gerbang iblis, ras monster, dan aliansi penggarap individu di dunia fana pasti akan datang kepadanya. Yang Chen akan merilis sejumlah batu giok dewa penghuni, tetapi tidak banyak. Selama dia dapat memastikan bahwa setiap anggota senior sekte dapat memilikinya, dan sekelompok kecil murid yang luar biasa atau penting dapat memilikinya, itu sudah cukup. Jika dia merilis terlalu banyak, dia yakin bahwa bahkan jika sekte menginginkannya, mereka tidak akan mampu membayar harganya. Namun, Menara Wanbao akan menyediakannya secara berkala di masa mendatang, sehingga memberikan kesempatan jangka panjang bagi para kultivator untuk mendapatkan giok dewa penghuni. Dengan cara ini, baik itu bisnis Istana Cunyang maupun pengembangan sekte, dapat memiliki periode pengembangan yang stabil dalam jangka panjang. Harta karun seperti percing Divine Jade pasti akan menarik mata iri beberapa orang. Namun, selama gerbang iblis, ras monster, dan aliansi penggarap individu tidak mengambil tindakan, sekte kecil tidak akan berani mengambil tindakan dengan mudah. Kali ini, sapu bersih sekte tahu menjadi pelajaran bagi banyak orang dengan niat buruk. Sebelum mengambil tindakan, mereka selalu harus berpikir apakah pantas menyinggung begitu banyak sekte besar. Adapun sekte itu sendiri, mereka tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat dimonopoli, dan sikap Yang Chen sangat jelas bahwa selama mereka membayar harga yang tepat, mereka bisa mendapatkannya. Jadi, mengapa mereka melakukan hal yang berbahaya seperti itu dan menjadi sasaran kritik publik? Orang-orang Tianmen di dunia fana telah berbuat terlalu banyak. Akhir sekte masih di depan mata mereka, dan tidak seorang pun akan membuat pilihan yang salah. Seperti yang diharapkan Yang Chen, orang-orang dari 5 sekte datang dengan cepat. Sehari sebelum Menara Wanbao melelang giok dewa penghuni, istri dan selir Yang Chen tiba bersama-sama. Tentu saja, perwakilan dari sekte masing-masing juga turut mendampingi mereka. Namun, pada awalnya, tidak ada yang membicarakan tentang dewa penghuni giok. Mereka hanya menetap dengan kedok saling mengunjungi di sekte. Orang-orang di Istana Cunyang juga tahu betul bahwa mereka harus melihat harga lelang batu giok dewa penghuni di Menara Wanbao. Dengan harga itu sebagai acuan, mereka dapat membahas kerja sama berikutnya. Ketika sepasang suami istri bertemu, tentu saja itu merupakan babak keintiman yang lain. Yang Chen telah menyiapkan pil roh untuk semua orang. Selama waktu menunggu, semua orang meninggalkan roh primordial sumber kehidupan mereka sendiri dan membiarkan Xiao Tian meletakkannya di Menara Naga. Pada titik ini, kecuali Gao Yue Gong Sunling dan Lady Fang Hua, istri dan selir Yang Chen telah meninggalkan roh primordial natal mereka, sehingga kehidupan mereka terlindungi. Yang Chen juga telah memberi si Sanshan lokasi dan metode membuka segel para master yang tercatat pada sitar ketujuh yang diberikan oleh Tetua Li. Setelah pengalaman pertama di sekte, si Sanshan dan Sun Kingsway dapat berangkat secara terpisah untuk membuka segel para master. Gadis-gadis itu sudah tahu bahwa Yang Chen pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada keluarganya, jadi mereka tidak terkejut dengan kemunculan pil energi spiritual. Setelah dengan senang hati meninggalkan roh primordial natal mereka, para gadis mulai menikmati kegembiraan berkumpul dengan suami dan saudara perempuan mereka. Mengenai masalah sekte, mereka tidak menyebutkan sepatah kata pun. Kehadiran mereka di sini sudah menjelaskan sikap sekte utama. Mereka tidak perlu banyak bicara tentang hal-hal spesifik. Tentu saja, ada orang yang bertanggung jawab. Lagi pula, terus terang saja, status mereka saat ini di sekte masing-masing belum mencapai titik di mana mereka dapat membuat keputusan untuk sekte tersebut. Lelang berlangsung sesuai rencana. Yang mengejutkan para kultivator yang berpartisipasi, 5 sekte besar tidak bergerak kali ini.
Hanya sekte kecil dan kultivator nakal yang bersaing untuk mendapatkannya. Di hadapan Dewa Penghuni Jade yang dapat memberi mereka satu kehidupan lagi dan satu kesempatan lagi, bahkan para pembudidaya yang rasional akan mengesampingkan kegigihan mereka dan menjadi gila. Juru lelang bahkan tidak berbuat banyak untuk membangkitkan emosi. Ia hanya mengumumkan dimulainya lelang, dan suasana acara pun mencapai klimaks. Meskipun harga lelangnya tidak rendah, tawaran dimulai dengan 5 kg batu roh kelas atas. Kemudian, dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, harganya melonjak menjadi 50 kg, dan terus meningkat. Perlu diketahui bahwa 1 kg batu roh kelas atas di alam roh setara dengan 50 kg batu roh kelas atas di dunia fana. Dengan cara ini, sepotong batu giok Dewa Penghuni ini, yang sedikit lebih dari setengah kilogram, telah terjual dengan harga setidaknya satu sekte kelas 2 di dunia fana. Banyak orang tidak dapat mengeluarkan begitu banyak batu roh secara langsung. Sebelum pelelangan, mereka akan menggunakan sebagian harta benda, harta sihir, atau ramuan untuk membuat perkiraan dan kemudian menyebutkan harganya setelah mengubahnya menjadi batu roh. Dengan harga 50 kg, pada dasarnya telah menyebabkan banyak petani nakal yang kaya raya bangkrut. Akan tetapi, penawaran gila-gilaan terus berlanjut dan harga 50 kg hanya berhenti sesaat sebelum dilampaui. Saat hasil akhir keluar, harganya sudah mencapai 50 kg batu roh kualitas terbaik. Pemilik sebuah bisnis besar membeli sepotong batu giok Dewa Penghuni ini dengan harga ini. Setelah transaksi, dia tidak sabar untuk meninggalkan batu matahari terbenam dan menyelesaikan pemurniannya terlebih dahulu. Kemudian, dia meninggalkan roh aslinya dan pergi. Dengan harga ini sebagai referensi, sekte utama juga tahu apa yang harus dilakukan dan mulai menghubungi Yang Chen. Dalam hal ini, Istana Cunyang tidak menghalangi mereka. Ini adalah urusan Yang Chen, jadi wajar saja, terserah Yang Chen untuk menanganinya. Namun, mereka percaya bahwa Yang Chen pasti akan berjuang demi keuntungan yang cukup besar bagi sekte. Orang-orang dari 5 sekte semuanya hadir, dan Yang Chen juga ingin bernegosiasi sekaligus. Karena semua orang memiliki kondisi yang sama, mereka mungkin akan merasa lebih seimbang. Setiap keluarga akan membayar 50 kg batu roh kelas atas untuk setiap kilogramnya, dan kami akan menggunakan harta karun ajaib, ramuan, dan metode kultivasi untuk mengimbangi harganya. Bagaimana menurutmu? Yang Chen tidak banyak bicara omong kosong dan langsung ke pokok permasalahan. Ia yakin bahwa perwakilan dari sekte utama tidak berminat untuk basa-basi. Harga ini seharusnya dikatakan sedikit lebih rendah daripada harga di lelang, tetapi harga grosir selalu lebih murah daripada harga eceran. Namun, Yang Chen tidak menginginkan batu roh, melainkan barang-barang lainnya, yang membuat para perwakilan merasa sedikit lega. Dengan cara ini, beberapa barang mereka sendiri mungkin dapat mengimbangi batu roh dengan harga yang sedikit lebih tinggi, dan tidak akan ada masalah setelah menukarkannya dengan batu roh. Oke, seorang perwakilan mengangguk. Perwakilan lainnya tidak keberatan, jadi harganya pun ditetapkan. Bisakah lebih sedikit lagi? Tanya tetua sekte awan biru. 100 kg inhabiting God Jade paling banyak dapat dibagikan kepada 100 orang. Sekte mana dari 5 sekte yang tidak memiliki lebih dari 100.000 pengikut? 100 kg sungguh tidak cukup. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu hanya setetes air dalam lautan. Kalimat ini sebenarnya adalah suara semua perwakilan yang hadir. Tambahan 100 kg untuk setiap keluarga sebagai ganti 3.000 tahun kedamaian di Istana Cunyang. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menolak, jadi dia langsung mengajukan persyaratannya sendiri. 100 kg pada dasarnya dapat meningkatkan keselamatan 300 murid lainnya. Semua orang yang hadir secara mental siap menghadapi kondisi yang pasti akan diajukan Yang Chen untuk menjaga Istana Cunyang. Semua orang saling memandang, dan tampaknya tidak ada yang keberatan. Akhirnya, mereka mengangguk satu demi satu. 5 sekte akan mengurus Istana Cunyang, sebuah sekte kecil yang baru saja berdiri, hanya selama 4.000 tahun. Itu bukan masalah. Chapter 1760. Bukan berarti aku sombong, tapi ini terkait dengan keselamatan sekte. Junior ini ingin meminta Master Sekte dan 5 tetua untuk membuat sumpah hati agung. Kondisi seperti ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika suatu hari orang-orang ini tiba-tiba ingin membatalkan kontrak, mereka dapat dengan mudah menemukan alasan untuk menghancurkan Istana Cunyang. Yang Chen harus menggunakan beberapa cara ekstrim. Istana Cunyang saat ini tidak dapat menahan beberapa lemparan. Kelima perwakilan itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan di wajah mereka. Sekte kecil dengan hanya 100 orang, apakah layak bagi Master Sekte dan tetua kita untuk membuat sumpah hati yang agung? Akan tetapi, meskipun mereka marah, mereka tidak bisa bersikap bermusuhan sekarang. Semua orang yang bisa datang untuk berunding atas nama sekte semuanya adalah para master. Itu hanya sebuah penghinaan lisan, tetapi itu tidak cukup untuk segera membuat perwakilan dari 5 sekte utama membalikkan meja. Tujuan perjalanan ini adalah untuk mendapatkan giok roh hunian, bukan untuk menghancurkan Istana Cunyang dan membiarkan suatu sekte mengambil keuntungan darinya. Di dalam hati para wakil, tepatnya di hati para wakil dari Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru, dan Sekte 5 Elemen, Yang Chen sebenarnya terutama menargetkan Sekte Suantian. Bagaimanapun, Yang Chen baru saja naik ke surga dan membunuh beberapa murid Sekte Suantian. Jika mereka tidak waspada terhadapnya, itu akan menjadi aneh. Meskipun Sekte Suantian dapat menoleransi Istana Cunyang selama 1000 tahun, mereka mungkin tidak dapat menoleransinya selama 4000 tahun. Keempat perwakilan itu semua menatap Sekte Suantian. Jika Sekte Suantian tidak melakukannya, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Penjahatnya adalah Sekte Suantian. Jika Yang Chen tidak puas, dia tidak bisa menyalahkan mereka. Semua orang juga bisa bekerja sama secara pribadi, selama Sekte Suantian tidak terlibat. Dalam menyerang Sekte Suantian secara diam-diam, keempat sekte tersebut dapat dikatakan memiliki kepentingan yang sama.
Yang mengejutkan bagi perwakilan keempat sekte, perwakilan sekte Xuantian tidak terlihat marah sama sekali. Bahkan sebelum dia keluar, para petinggi sekte sudah secara khusus memberitahunya bahwa apapun syarat yang diminta Yang Chen, selama dia bisa mendapatkan giok roh hunian yang cukup, tidak masalah meskipun ketua sekte mengucapkan sumpah hati agung untuk tidak berurusan dengan Istana Chunyang. Sekarang tampaknya para anggota senior sekte benar-benar berpandangan jauh ke depan. Mereka bahkan mengharapkan hal ini. Sekte Langit Hitam tidak keberatan. Perwakilan sekte Xuantian berkata dengan tenang, Master Sekte dan beberapa tetua akan datang sendiri ke Istana Chunyang untuk mendapatkan giok jiwa penghuni. Pada saat itu, Anda dapat langsung membuat sumpah agung setan hati, oke. Bagaimana mungkin Yang Chen keberatan? Ini jelas merupakan keputusan Master Sekte Wang dan Tetua Li. Mereka sangat yakin bahwa Yang Chen adalah murid mereka. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan Istana Chunyang? Sebaliknya, jika mereka memimpin untuk menyetujui, bahkan jika empat sekte mengetahui rahasia Istana Chunyang di masa depan, mereka harus mempersiapkan diri untuk melindungi Istana Chunyang. Saat pemimpin Sekte Wang, Tetua Li, dan beberapa anggota inti tingkat tinggi berdiskusi, adegan yang paling mereka nantikan adalah kegembiraan para anggota utama Sekte saat mengetahui bahwa Istana Chunyang sebenarnya adalah Taitianmen setelah mereka mengucapkan sumpah besar setan hati. Kalau bukan karena fakta bahwa Istana Chunyang berdiri dalam kegelapan lebih menguntungkan bagi Sekte Xuantian, mereka pasti ingin melihat wajah orang-orang itu langsung di tempat. Karena bahkan Sekte Xuantian telah menyetujuinya, keempat anggota Sekte lainnya tidak mempunyai alasan untuk keberatan. Selama para anggota tingkat tinggi membuat sumpah besar setan hati, mereka akan mampu mendapatkan ratusan kilogram giok jiwa penghuni untuk memberi manfaat bagi sekte. Bagaimanapun, totalnya hanya 4.000 tahun. Bagi para pembudidaya, itu bukanlah waktu yang tidak tertahankan. Kondisi ini disetujui. Semua orang sepakat, yaitu, anggota tingkat tinggi sekte akan datang ke Istana Chunyang untuk mengambil giok jiwa penghuni dan membuat sumpah besar setan hati. Dengan begitu banyaknya inhabiting soul jade, para anggota tingkat tinggi pasti akan khawatir jika mereka hanya memberikannya kepada beberapa murid. Jika mereka tidak datang sendiri dan mengucapkan sumpah besar setan hati, mereka tidak akan dapat memamerkan prestasi mereka. Dari sudut pandang ini, kondisi yang diajukan Yang Chen tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. 100 kilogram lainnya ditukar dengan kualifikasi pengalaman murid-murid Istana Chunyang. Yang Chen segera mengajukan syarat lain. Dibandingkan dengan 400 kilogram sebelumnya, 100 kilogram ini hanyalah hadiah cuma-cuma untuk kelima anggota sekte. Mereka tidak perlu membayar apapun, mereka juga tidak membutuhkan perlindungan dari para ahli. Mereka hanya menginginkan kualifikasi pengalaman, yang dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Semua orang tahu apa kualifikasi pengalaman yang dibicarakan Yang Chen. Sebelumnya, Si Sanshan, Sun Qingsui dan yang lainnya juga telah menyebutkannya. Bahkan Penatua Li dari Sekte Xuantian telah menyebutkannya. Mereka membicarakan tentang kualifikasi pengalaman ini. Di perbatasan wilayah Daois, Iblis, dan Iblis, terdapat wilayah yang sangat luas. Wilayah ini disegel oleh susunan yang sangat besar, dan susunan tersebut dikendalikan oleh Sekte Daois, Iblis, dan Iblis. Di dalam susunan itu, ada tempat yang mirip dengan benua iblis di dunia fana, yang memberikan pengalaman kepada para pengikut sekte. Atau lebih tepatnya, tempat latihan ini seharusnya mirip dengan Immortal Fallen Abyss di dunia fana. Sasaran para murid adalah binatang spiritual iblis yang sangat ganas. Binatang spiritual iblis semacam ini selalu muncul, dan kekuatannya berada di antara alam abadi manusia dan puncak alam abadi bumi. Itu adalah pilihan pertama bagi para murid sekte besar alam spiritual untuk dilatih. Alasan mengapa pengikut sekte besar selalu memiliki keuntungan di tahap kultivasi selanjutnya tidak terlepas dari pengalaman semacam ini. Banyaknya musuh dan sengitnya pertempuran membuat para murid yang berpartisipasi selalu memperoleh pengalaman tempur yang paling melimpah, yang memberikan manfaat luar biasa bagi kultivasi mereka di masa mendatang. Pertarungan di dalam sana sangat kejam, berkali-kali lipat lebih kejam daripada di luar alam spiritual. Dalam kehidupan sebelumnya, Si Sanshan belum pernah ke benua iblis di dunia fana. Ketika pertama kali datang ke sini untuk berlatih, dia secara tidak sengaja terluka parah, yang menunda penyembuhan selama ratusan tahun. Namun kemudian, Si Sanshan belajar dari kesalahannya, dan kultivasinya melambung tinggi ke angkasa, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan pengalaman ini. Namun, tempat latihan ini hanya bisa dimasuki oleh murid-murid dari Sekte Dao, Sekte Iblis, dan Sekte Iblis. Murid-murid dari sekte lainnya tidak bisa ikut serta sama sekali. Yang diminta Yang Chen adalah agar para murid Istana Chunyang juga memiliki kesempatan seperti itu untuk berlatih. Itu hanya permintaan untuk kesempatan berlatih, dan diusulkan kelima sekte besar pada saat yang sama. Tampaknya Yang Chen bertekad untuk mendapatkannya. Bahkan perwakilan dari 5 sekte besar pun tidak perlu berpikir panjang untuk mengetahui bahwa Yang Chen pasti akan mengajukan syarat ini kepada sekte bahwa Sekte Iblis dan klan Iblis datang untuk membeli giok Dewa Hunian. Faktanya, selama ada sekte besar yang buka mulut, Istana Chunyang dapat berpartisipasi dalam pelatihan tersebut secara wajar. Daripada membiarkan sekte mengambil keuntungan darinya pada akhirnya, lebih baik semua orang berbagi keuntungan, sehingga mereka tidak akan mengeluh tentang pembagian harta rampasan yang tidak adil oleh Istana Chunyang di masa mendatang. Kelima wakil itu mengangguk dan menerima syarat itu. Pada titik ini, semua persyaratan Yang Chen terpenuhi. Di satu sisi, ia menukar sejumlah besar harta karun ajaib, ramuan, dan metode kultivasi untuk sekte tersebut. Di sisi lain, ia juga memenangkan waktu pengembangan dan dukungan keamanan selama 4.000 tahun untuk sekte tersebut. Selain itu, tujuannya adalah untuk menemukan tempat yang cocok bagi para pengikut sekte untuk berlatih. Pada titik ini, Yang Chen akhirnya bisa sedikit lega, dan dia tidak perlu khawatir tentang urusan sekte lagi.
Selama dia menegosiasikan persyaratan dengan perwakilan Sekte Iblis dan klan Iblis yang datang setelah mendengar berita itu, Yang Chen juga bisa mengikuti pelatihan sendiri. Jika semua sudah beres sekarang, saat malapetaka Iblis datang di kemudian hari, Istana Chunyang juga bisa merasa tenang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.